Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam 'ala al-ummatil khairil bariyah kama farada as-salat 'ala jami'il umam anzala bihi al-Qur'ana hudan linnas wa bayyana minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر المبارك افترض الله عليكم صيام فيه يفتح فيه الأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه شياطين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. الحمد لله الليل نحتنا بفضل الله العظيم وربيتنا الجميل في المجد الحسنين التي تعمل وصول الفوائد من الله سبحانه وتعالى وكل خطوة نتخذها في مكافات لها نعمل المرساتنا في حضور مجلس من بدءا أذكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه نعمة الكثير نعمة الإيمان نعمة الصحة والعافية والحمد لله. Terutama yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam rumah, hadirin dan hadirat, saudaraku sekalian, para habaib, para ustadz, orang-orang tua kami, dan juga daripada perguruan PPKBN Banten yang ikut hadir datang ke tempat acara kita, insya Allah, dan mudah-mudahan kehadirannya kita hadir datang ke tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia umur kita, sehatkan jiwa raga kita, luaskan rezeki-rezeki kita, diberkahi hidup dalam kehidupan dunia, amin ya rabbal alamin. Majelis seperti ini adalah merupakan majelis yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat dicintai oleh para nabi dan rasul, dicintai para malaikat-malaikat Allah, dicintai oleh orang-orang solihin, para aulia, orang-orang tua kita yang mana mereka sudah meninggal dunia, insya Allah mereka pun hadir. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama berkata yang bernama Attah bin Yasar, beliau pernah mengungkapkan bahwasanya majelis seperti ini adalah merupakan majelis yang dapat menghapuskan dosa 70 majelis yang tidak ada guna dan manfaatnya. Dengan sebab adanya majelis ini, majelis-majelis yang lain di luar daripada majelis semuanya terampunkan, semuanya diberikan rahmat. Sampai-sampai ada sebahagian mengatakan 40 rumah dari tempat ini, kiri dan kanan, belakang dan depan, Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang dengan sebab adanya majelis. Makanya alhamdulillah kalau ada satu majelis di suatu tempat kampung
atau di suatu tempat-tempat, maka itu beruntung, sebab akan menolak daripada bala, nolak daripada kemaksiatan, nolak daripada yang tidak baik, sial-sial dan lain-lain sebagainya, dengan sebabnya adanya majelis. Beruntung ada majelis. Jamaah yang samah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, alhamdulillah kita sudah memasuki daripada bulan Sya'ban. Tinggal hitungan hari, kita nanti semuanya akan memasuki daripada bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan ampunan dan barakah, terjadinya di dalam bulan Ramadan. Maka sungguh sangat beruntung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bulan Ramadan kepada hambanya, umat daripada umat Nabi Muhammad, yang mana kesemuanya ketika kita mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala-pahalanya. Tak kala kita mengerjakan sholat sunnah, pahalanya sama dengan kita mengerjakan sholat fardu. Tak kala kita mengerjakan sholat fardu, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan lagi menjadi 27 derajat. Bahkan ketika kita mengerjakan jamaah sholat fardu, Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan, limpahkan dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, kullu amalin ibnu adam udha'afu lahul hasanat bi asri amsalya ila sab'amya difin. Setiap amalan-amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, semuanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala pahala-pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Makanya kita beruntung, Allah masih berikan umur panjang. Orang yang nggak ketemu di dalam bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan daripada keberuntungan. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala kunjungkan, panjangkan umur kita dan ketemu di bulan Ramadan. Di dalam sebuah riwayat diungkapkan, tak kala jika apabila tanggal 1 sudah nampak di bulan Ramadan, maka bersuaralah arsy, kursi, para malaikat-malaikat Allah, mereka semuanya berseru, beruntunglah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, penghormatan dari Allah. Sampai-sampai matahari, bulan-bulan, bintang-bintang, ikan-ikan yang ada di laut, dan burung-burung yang ada di udara, semuanya memohon ampun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika datangnya bulan Ramadan. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Tapi kebanyakan hamba Allah tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kadang mengatakan di dalam hati, kalau sudah datang bulan Ramadan, ada pikiran-pikiran, capek ngerjain puasa. Ada yang begitu. Kenapa? Karena memang dia nggak mau ingin puasa. Padahal ini satu keberuntungan bagi hamba Allah ketika datangnya bulan Ramadan. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumat, beliau mengungkapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, apa kata baginda Rasul dalam sabdanya ketika berkhutbah Jumat, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamu fihi, yuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tabulu fihi syayatin. Apa kata baginda
Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan barakah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kalian untuk laksanakan. Pintu-pintu surga dibuka Allah lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup, semua para setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Sampai-sampai baginda Rasul menekankan dalam perkataannya, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum muslimin, kerjakanlah ibadah puasa di bulan Ramadan. Janganlah kalian lalai, janganlah kalian membiarkan pahala-pahala lewat. Kerjakanlah semaksimal mungkin kekuatan kalian untuk mengerjakan ibadah puasa. Jangan sampai ada waktu yang yang hilang jikalau apabila engkau tidak kerjakan puasa di dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyam ilal ju'u wal utas. Betapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa puasa tersebut kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena berpuasa tidak pakai ilmu. Puasa masih melihat hal-hal yang haram. Puasa masih membicarakan orang. Puasa masih berbohong. Puasa masih melihat yang mana Allah Subhanahu wa taala haramkan. Orang yang seperti begini tidak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai kita terjadi hal-hal begitu. Amin ya rabbal. Di sini ada pembahasan daripada Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah merupakan perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dalam arti kata diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam gaib, alam yang belum pernah ditempuh oleh makhluk semua ciptaan Allah kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala ketemu satu-satunya dari 124.000 nabi dan 313 rasul. Satu-satunya nabi yang mendapatkan pilihan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nih saya mau tanya, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, jumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah. Alhamdulillah, kembali lagi ke alam dunia. Berarti diizinkan Allah untuk kalau kita ketemu dengan Allah, jumpa dengan Allah, bisa kembali lagi nggak di alam dunia? Bisa kembali? Ya mati. Ya orang kalau sudah dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira betul tidak? Saya mau tanya lagi, kira-kira percaya nggak tentang Isra Mi'raj? Percaya. Andai kata ada salah seorang yang tidak percaya adanya Isra Mi'raj, karena mungkin ia mengatakan, mustahil, mana mungkin, kok bisa? Kalau sudah ada seseorang hamba mengatakan begitu, kafir, keluar daripada ajaran agama Islam. Kenapa? Tidak percaya tentang adanya Isra. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci engkau ya Allah yang telah menjalankan hambamu pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu, dan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa ma ja'alna ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatal linnas, kata Allah. Dan tidak aku jadikan Isra dan Mi'raj, akan tetapi itu adalah merupakan fitnah bagi manusia. Kenapa? Karena di zaman
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya Isra Mi'raj, banyak mereka tidak percaya terjadinya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ketemu dengan Allah, jumpa dengan Allah, kembali ke alam dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad bersandar di Ka'bah, tiba-tiba datanglah Abu Jahal menghampiri Nabi seraya bertanya, wahai Muhammad, apa yang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu? Kata Nabi Muhammad, iya, saya baru ketemu dengan Tuhanku. Saya diperintahkan kepada umatku agar melaksanakan sholat. Kata Abu Jahal, yang benar aja, kemarin saya lihat engkau di pasar, tiba-tiba berangkat ke atas langit. Kalau begitu, boleh saya izin, wahai Muhammad, ada apa maksudnya? Saya panggil, saya punya pasukan, saya panggil, saya punya pengikut. Datanglah pengikut-pengikut Abu Jahal, seraya mendengarkan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibicarakanlah oleh Nabi. Seketika itu, ketika Nabi berbicara mengenai Isra dan Mi'raj, banyak yang murtad. Yang kuat imannya pun jadi murtad, apalagi yang lemah, apalagi setengah-setengah, banyak jadi murtad, tidak percaya tentang adanya Isra. Sampai berita ini terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Jahal berkata, wahai Sayyidina, wahai Abu Bakar, saya sudah mendatangi saudaramu yang gila. Siapa? Muhammad. Apa yang ia ucapkan? Kata Sayyidina Abu Bakar, oh, saya mendengarkan bahwasanya Nabi Muhammad ketemu dengan Tuhannya, naik ke atas 7 lapis langit. Apakah benar kata Nabi Muhammad begitu? Benar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu saya lebih yakin dan lebih percaya apa yang dikatakan oleh Nabi lebih daripada apa yang ia ucapkan. Saya percaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Ini saya tanya, kira-kira kita mau dapat pahala tidak? Mau dapat pahala? Dalam satu kisah diceritakan ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berangkat hijrah, ada sahabat yang juga ikut beserta Nabi. Sahabat lain berkata, ya Rasulullah, ini sahabat kita yang ikut hijrah bersama kita, apakah dia dapat pahala? Apa kata Nabi? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, tergantung dengan apa yang ia niatkan. Padahal ini sama-sama Nabi ya, yang memang sudah jelas-jelas bersama Nabi tentu dapat pahala. Nabi berkata, walaupun bersama kita, wa innamal likulli imri'in ma nawa, akan tetapi ini laki-laki yang berserta ikut kita berjuang, niatnya bukan karena Allah, karena ingin mau menikahi seorang perempuan yang bernama Ummul Qis. Maka niatnya ketika untuk akhirat dapat pahala, kalau untuk dunia tidak dapat pahala. Kira-kira maksudnya tahu nggak ini? Abu Jahal mati di mana? Mati di Mekah. Walaupun mati di Mekah, tempat kalau beribadah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Orang kalau mati di mana saja, atau mati di masjid, atau mati di mana aja yang di tempat baik, belum tentu masuk surga. Tergantung apa? Niat dan tujuan kita kepingin ingin mendengarkan, dapat pahala. Niat dan tujuan kita hanya duduk-duduk, kepingin ingin urusan dunia, belum tentu dapat pahala. Contoh, dalam satu kisah diceritakan, ketika ada dua sahabat Nabi Muhammad SAW berantem,
kedua-duanya akhirnya meninggal dunia, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Kedua-duanya saling mempergunakan senjata tajam. Sahabat datang, ya Rasulullah, yang seharusnya terbunuh ini masuk surga, kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi Muhammad SAW, yang membunuh dengan yang dibunuh, dua-duanya pasang niat. Apa niatnya? Saling membunuh. Contoh misalnya, ada orang yang pergi masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, kalau niatnya hanya ibadah kepada Allah, insya Allah dapat. Kalau niatnya masuk ke masjid hanya duduk-duduk, baring-baring, kira-kira dapat pahala enggak? Ya enggak. Walaupun itu di masjid. Kisah ketika seorang sahabat datang kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat ini yang gak biasa. Ini sahabat ini kerdil pendek. Rasul melihat dari kejauhan. Fatimah binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejauhan. Oh, dia berkata dalam hati, ini tetamu ayahku nggak biasa. Biasanya yang datang normal, ini kok biasa pendek. Maksudnya ini kok nggak biasa, orang pendek kerdil. Yang ngomong dalam hati, tapi nggak mengeluarkan. Begitu tetamu itu keluar di hadapan Nabi, dipanggil Siti Fatimah, wahai Fatimah anakku sini. Apa tadi yang kau ucapkan? Wahai ayah, aku tidak mengucapkan apa-apa. Kata ayahmu, kata ya Rasulullah, kata Rasulullah, wahai anakku Fatimah, andai kata engkau bicara keluar didengar orang ini, walaupun dia pendek kerdil, belum tentu dia terima. Ya betul nggak? Mungkin ada ganjal dalam hatinya, kau akan dapat dosa. Tapi engkau tidak mengeluarkan kata-kata, hanya dalam hati. Iya Rasul, betul. Wahai ayahku, aku mengatakan dalam hati. Kata Nabi, coba buang ludah. Dibuang oleh, perumpamaan dibuang oleh anaknya ludah, keluar darah yang mengental. Ini sebabnya engkau mengatakan, walaupun itu benar, ini engkau mengatakan. Diumpamakan bagaikan ludah yang bagaikan darah yang keluar. Ini sebab orang yang mengatakan itu pada dalam hati ya, belum nggak keluar. Coba. Makanya dosa yang paling besar dan banyak orang yang masuk neraka gara-gara ngomongin paling banyak. Perempuan yang paling banyak masuk neraka apa? Mulut. Gibah, namimah, apa semua segala macam. Ini terus enggak ini? Terus. Ini Habib sebenarnya nih ya, kalau dipikir-pikir, kalau mari undangan di Sukabumi bermalam sampai ke Pandeglang, tadinya nggak menghadiri karena udah kecapean di sana, karena ada Habib jangan nggak datang ya, insya Allah deh datang pas mau maghrib. Alhamdulillah. Ya artinya kita niat untuk ibadah, niat karena Allah, niat karena sembuh, insya Allah Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Di antara tamsilan-tamsilan yang terjadi kepada Nabi Muhammad melihat ada sekelompok manusia yang memukul-mukul kepalanya, dipukul hancur, berantakan. Allah sembuhkan lagi. Sampai-sampai Nabi bertanya, wahai Jibril, ini perumpamaan apa wahai Jibril? Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah perumpamaan umatmu ketika hidup di dunia, enggan dan malas mengerjakan sholat. Jadi di hari kemudian satu kelompok, satu golongan yang memukul-mukul kepalanya sampai hancur, itu disebabkan karena ketika hidup dalam kehidupan dunia enggan dan malas sholat. Makanya dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Diniyah, la hayata liman la rasalahu.
tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala. Betul nggak? Ya, orang kalau nggak punya kepala bisa hidup nggak? Ya kagak. Begitu juga sholat. Man tarakus sholat muta'amidan faqad kafara jahra. Siapa orang, kata Nabi, yang dengan sengaja meninggalkan sholat, benar-benar ia sudah jadi kafir. Makanya perbedaan antara orang muslim dengan kafir adalah sholat. Man taraka sholat, man taraka rajulan as-sholat muta'amidan kutiba ismu ala babina. Siapa orang laki-laki yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apa kata Nabi? Namanya ditulis sudah di pintu neraka. Setiap sholat yang ia tinggalkan di pintu neraka ditulis. Jadi kalau sudah banyak namanya di pintu neraka, berarti apa tandanya? Apa tandanya? Calon neraka. Udah klaster di sana. Udah ada namanya. Ada satu cerita nih. Cerita ada 3 anak muda yang memang kehidupannya mereka ini berandalan. Kehidupan mereka ogah-ogalan, artinya kehidupan mereka keras. Mungkin dari orang tuanya nggak pernah ngajarkan tentang akhlak, tentang sholat. Ketiga-tiganya hidup berantem melulu, panasan nggak bisa, udah mukulin orang. Kadang mereka juga ngambil hak orang lain. Jadi suatu ketiga anak muda ini mereka sadar, berpikir-pikir, kok kita sudah banyak zolimin orang, rampok, memukulin segala macam. Yuk kita sadar, yuk kita bertobat. Nah, ketiga anak muda ini ingin mau bertobat, dan mereka ini nggak pernah diajarkan sholat. Masuk ke masjid pas maghrib, melihat imam sendirian, dia berkata, wahai imam, nih kami ketiga anak muda ini ingin bertobat, ajarkan kami tentang sholat. Ayo kalau begitu nanti saya ajarkan. Ini kan udah masuk maghrib, kita sholat maghrib. Yang kebetulan nama mereka ini baik, ya nama Islam, Arifin, Ibrahim, Musa. Ketiga nama ini Masya Allah, tapi nggak sesuai dengan nama. Ketika terjadi sholat, imam sudah bersiap-siap menghadap ke kiblat, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dia baca surat Sabihis marobika la'alal ladzi khalaqa fasawwa. Sampai ke ujung ayat tuh, itu kan ada nama Ibrahim wa Musa. Karena mereka nggak pernah sholat, dia kaget, kok imam tahu nama saya ya? Dari mana imam tahu? Dia bertanya-tanya. Baik benar nih imam. Begitu merukuk, Arifin nggak terima. Allahu Akbar ditepuk oleh Arifin. Pak Imam, ada apa? Nama saya kok nggak disebut? Nih teman saya disebut, saya enggak. Kalau Pak Imam nggak sebut nama saya, berarti Pak Imam ini berantem dengan saya. Jangan. Kalau begitu sebut nama saya. Oh iya. Akhirnya kalau udah begitu kacau nggak? Kacau. Apalagi kata imam iya ya, berarti kacau. Ayat sudah nggak dipakai. Ketika ia baca surat lagi dari awal sampai ke penghujung ayat Ibrahim wa Musa, kata Pak Imam, udah sebut aja nama sendiri tuh di belakang. Ibrahim juga Allahu Akbar. Paham nggak maksudnya? Ibrahim wa Musa, kata Pak Imam, wahai Ibrahim, sebut juga namamu.
Kata Ibrahim juga Allahu Akbar. Nah ini kacau. Kenapa? Karena dari awal kehidupan mereka nggak pernah diajarkan sholat. Sampai dengar ayat-ayat begini mereka pun kaget. Makanya di dalam tujuan dalam kehidupan di dunia ini, walaupun sehebat-hebatnya kita, segagaganya kita, apapun yang kita miliki, harta yang berlimpah ruah, tapi kalau kita kagak sholat, kagak ada gunanya itu harta, kagak ada gunanya kehebatan kita. Walaupun mungkin ilmunya tinggi, bisa terbang, bisa hilang, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bangun rumah, kamarnya bagus, ruang tamu bagus, ruang makan bagus, kelihatan dari jauh bagus, tapi kalau nggak ada atapnya bagus nggak? Ya kagak. Ada orang yang tiap hari beribadah, naik haji, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya, andalan-andalan yang ia kerjakan, tapi kalau kagak sholat, nggak ada gunanya puasanya. Kan biasanya begitu, ada orang yang puasa tapi kagak, ada nggak? Nah, itu. Ya, alhamdulillah sini nggak ada sini ya. Ada nggak? Jangan disebut namanya bahaya. Nah inilah artinya dalam kehidupan, kata Nabi, adinu nasihat. Agama ini adalah tempat nasihat. Nasihat ini untuk kebaikan, membawa kita ke surga. Tidak ada orang yang memberikan nasihat yang baik itu untuk seseorang membawa ke neraka, tidak ada. Malahan kata Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang yang baik, tidak mau berterima kasih dia, itu tidak mau ia berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jika apabila ada seorang hamba Allah sudah tidak mau berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, itu tandanya adalah orang yang sombong. Kebanyakan orang yang masuk neraka itu adalah orang sombong. Terus tapi udah lelah ini ya. Ini Habib doakan mudah-mudahan kehadirannya kita ini Allah dapat berikan petunjuk hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur. Mungkin di sini ya masih ada sangkut pautnya utang, insya Allah cepat terbayar. Ada yang sakit-sakit cepat disembuhkan Allah. Ada hajat-hajatnya yang masih belum kabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan limpahan rahmat keberkahan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi